dan gue pengen share filosofi itu untuk banyak orang juga. Gue juga sempat nulis 4 tahun lalu di buku gue. Gue bilang, aku percaya kalau dunia itu berpihak pada orang yang berani, bukan orang pintar. Setuju. Ya, makanya gue ketika Setuju. nemu Fortis Fortuna dari Ufat, gue rasa itu sangat relevan untuk kita buka podcast hari ini. Ya. Ada nggak fase di hidup seorang David Noah? Ya. Yang dimana tadi lu lihat orang tua lu harus kerja keras banget, mungkin uangnya nggak seberapa. Ya. Di titik mana kemudian lu kayak break the cycle, kayak oke, gue nggak bisa gini terus, gue ingin menjadi pembeda di keluarga gue jadi orang terkaya pertama di keluarga gue. Kayak sebenarnya gue nggak pernah aiming untuk jadi orang terkaya di keluarga gue. Gue bahkan tidak pernah ada satupun mimpi terliar gue itu bisa hidup kayak gue sekarang. Tidak pernah ada. Karena for context ya, kita tuh dulu surviving benar-benar dengan less than 100 ribu rupiah per hari. Household spending kita. Jadi Jakarta bahkan? Di Bogor zaman di dulu. Bogor. Dan banyak orang nggak tahu, gue tuh nggak SMA bro, gue tuh SMK. Gue nggak tahu juga. SMK itu adalah untuk orang-orang yang nggak punya uang untuk kuliah. Karena ketika lulus lu harus kerja. Jadi bisa dibayangin, zaman dulu tuh sesusah apa gitu kan. Basically, yang benar-benar menghancurkan hati gue adalah, gue ingat banget 2016, gue bangun pagi, jam 4 pagi, gue ngeliat nyokap gue itu goreng risol sambil nangis bro. Jam 4 pagi. Terus jam 6 pagi gue harus OTW lebih awal, karena gue harus anterin risol ke 3 sekolah sebelum gue berangkat sekolah. Jadi gue ngeliat kayak, kan dari zaman dulu ada quotes, oh uang gak bisa beli kebahagiaan gitu. Tapi satu hal yang gue tahu pasti adalah, gak punya uang tuh bawa segala penderitaan. Jadi motivasi gue untuk kayak, oh gak bisa nih gini terus, gue harus bisa kerja segila mungkin, kerja sekeras mungkin, ya at least supaya keluarga gue gak usah hidup dengan susah seperti dulu gitu. Jadi gak pernah ada di bayangan gue untuk jadi kayak sekarang. Just surviving every day, one day at a time. Untuk teman-teman 20-an yang menonton ini, yang mungkin di fase seperti David sekarang, langkah pertama lu ngapain supaya kita juga bisa mempelajari blueprint ketika lu berangkat dari bawah tadi?